Assalamualaikum, hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Dan di video kali ini akan saya share tentang cara menanam bahan bonsai santigi hasil dongkelan yang sudah 4 hari ini belum saya tanam ya, tapi saya pastikan kondisinya aman karena tertutup dengan kain basah dan juga akar serabutnya masih ada. Dan bahkan untuk bahan dongkelan yang karakternya udah tua, bisa sebulan tidak ditanam ataupun tidak dimasukkan ke media tanam, tetap masih utuh dan bisa tumbuh ya. Itulah karakter dari pohon istimewa yang satu ini yang keberadaannya sudah sangat langka, bahkan mulai dilindungi karena perburuan liar dan abrasi pantai. Inilah salah satu karakter pohon santigi yang akan saya tanam, yang mana gerak dasarnya sudah terbentuk secara alami dengan gaya formal dan perakarannya sudah komplit melingkari batang ya. Untuk media tanam seperti biasa, saya persiapkan pasir sungai, sekam bakar dan kokopit serta pasir bangunan sebagai topping. Sebagai perbandingan, untuk pasir sungai 2, sekam bakar 1 dan kokopit setengah. Dan inilah cara saya. Jika anda punya cara lain atau pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya untuk media tanam pasir sungai dan sekam bakar kita aduk secara merata sampai kalis ya. Kemudian bisa ditambahkan kokopit atau serbuk sabut kelapa untuk menggemburkan media dan juga menjaga kelembaban dan suhu media tanam ya. Kemudian aduk sampai merata. Sebelumnya kita cek dulu bahan bonsai santigi ini apakah perakarannya sudah presisi dan sesuai dengan ukuran potnya. Jika belum, kita bisa rapikan akarnya ya. Kita bisa lakukan cutting atau pemotongan akar-akar yang tidak diperlukan atau akar yang terlalu panjang tanpa menghilangkan akar serabutnya. Untuk karakter akar dan batang pohon santigi ini sangat keras dan kuat ya, sehingga membutuhkan gunting yang super tajam dan kuat juga. Selanjutnya kita bisa posisikan lagi apakah sudah pas, sudah presisi. Jika masih belum, kita bisa cutting akar yang masih memanjang dan tidak diperlukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi anda yang sudah mengklik video ini, dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk terus mengikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, jika dirasa sudah pas dan presisi, kita bisa timbun akarnya dengan pasir sungai.
Oke, setelah akar tertanam dengan media pasir sungai dan kita tekan-tekan agar lebih padat dan merata, kita bisa coba siram ya agar lebih menutup ke rongga atau sela-sela yang masih kosong. Selanjutnya media pasir sungai akan kembali menyusut dan kita bisa tutup dengan topping pasir bangunan ya. Lalu kita bisa siram kembali sampai full dan merata ya, agar rongga-rongga atau sela-sela bisa tertutup secara sempurna dan merata. Dan di tahap akhir kita bisa melakukan pruning daun atau pemangkasan dan juga cutting beberapa ranting atau cabang yang tidak dibutuhkan ya. Tujuannya agar lebih merangsang pertumbuhan dan mempercepat proses trubus nantinya ya, serta merangsang pertumbuhan akar. Dan untuk bekas pemotongan cabang ataupun ranting kita bisa oleskan salep kambium ya, yang berfungsi untuk menjaga kelembaban kambium karena panas setelah dipotong dan juga menghindari pembusukan dari bekas luka di batang dan dahan setelah dipotong agar tidak merambat ke bawah ya. Oke, untuk penanaman bahan bonsai santigi pasir sudah selesai, dan untuk sementara waktu kita letakkan di tempat yang teduh ya, agar terhindar dari hujan dan panas sinar matahari langsung. Walaupun sebenarnya tanaman santigi ini habitat aslinya di pesisir pantai yang membutuhkan paparan sinar matahari langsung, sambil adaptasi cuaca dan menunggu proses pertumbuhan terumbu selanjutnya yang membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan ya. Dan nantinya akan saya update di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.